kalau presiden kita nanti adalah presiden yang culas, presiden yang ketika dalam proses pemilihan presiden dia suka menipu, dia suka main curang. Tidak masuk akal kalau presiden tidak memoral, kalau presiden curang, nanti akan bisa prestasinya membawa Indonesia ini 13 tahun lagi menjadi maju. Tidak masuk akal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali. Saya Bustami Narda. Tak lupa mendoakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga seluruh pemirsa channel YouTube Bustami Narda ini selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat BN, ini sebuah berita yang akan saya bacakan dan akan kita bahas pada kesempatan ini. Saya baca saja langsung beritanya. Kompas.com menurunkan berita di bawah judul Ganjar Safari Politik ke Masjid Agung Banten, Bawaslu _2. Tolong punya etika. Berita ini diturunkan Kompas.com tanggal 1 Juni 2023. Jakarta, Kompas.com. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu RI buka suara terkait safari politik yang dilakukan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Masjid Agung Banten. Dari awal saya sampaikan, tolong punya etika dong. Jangan gunakan tempat ibadah sebagai ajang kampanye walaupun belum tahapan kampanye. Kata Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu RI Toto Haryanto kepada wartawan Rabu 31 Mei 2023. Pria yang didukung maju sebagai bakal calon presiden 2024 oleh PDIP itu disebut tak bisa dinyatakan melanggar ketentuan sebab belum dimulainya masa kampanye dan penetapan calon presiden. Toto mengakui regulasi yang ada tidak memberi keleluasaan kepada Bawaslu untuk menindak tindakan jenis curi star kampanye atau bentuk-bentuk safari politik lain yang terjadi sebelum masa kampanye. Di sisi lain, kendati sudah mengantongi dukungan secara resmi dari partainya, Ganjar belum terdaftar secara definitif sebagai calon presiden 2024. Hal ini disampaikan merespons publik yang mempertanyakan Bawaslu yang dianggap tak berbuat apa-apa atas kejadian ini. Karena unsur pelanggarannya belum ada, maka kita masuk di ruang etika. Artinya sanksinya ya sanksi moral kepada siapapun itu, ujar Toto. Sebagai informasi, Ganjar menyambangi Masjid Agung Banten di Serang Minggu 28 Mei 2024. Di sana Ganjar melakukan ziarah di makam Sultan Maulana Hasanuddin. Ribuan jemaah dan puluhan kiai turut menyambut kedatangan gubernur yang belakangan sering safari politik itu. Sebelumnya, Bawaslu juga pernah menyoroti bakal capres yang melakukan safari politik di rumah ibadah. Akhir tahun lalu, bakal capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang digawangi Nasdem, PKS dan Demokrat, Anies Baswedan juga pernah kena sentil Bawaslu setelah bersafari politik di Masjid Baitur Rahman Aceh. Anies sempat dilaporkan secara resmi oleh sekelompok warga sipil ke Bawaslu RI atas tindakan tersebut. Namun Bawaslu menyatakan laporan tersebut tidak bisa diterima karena alasan yang sama. Belum dimulainya masa kampanye dan pendaftaran bakal capres.
Meski demikian, dalam konferensi pers, Bawaslu RI menyebut tindakan yang dilakukan Anies tak etis dan bisa dianggap sebagai tindakan curi star kampanye. Sahabat BN, politik kalau kita perhatikan agak berjauhan dengan pemimpin dalam artian yang sesungguhnya. Kalau politik cenderung menghalalkan segala cara, mencari-cari dalih untuk kesempatan, mencari-cari celah untuk bisa berkelik. Tetapi pemimpin yang dilahirkan oleh proses politik itu dikehendaki oleh rakyat yang bermoral tinggi, yang jujur, yang beretika, yang bisa dicontoh teladani, dan banyak lagi hal-hal penting berkaitan dengan etika dan moral, budi pekerti yang perlu dia taati di saat dia memimpin. Kenapa pemimpin sekarang banyak kita lihat yang melanggar etika dan moral, bahkan tidak etika dan moral saja yang dia langgar, tetapi juga sampai melanggar undang-undang seperti melakukan korupsi, berselingkuh di kantor. Kita masih ingat kan, baru saja seorang wakil bupati digrebek di hotel karena berselingkuh dengan salah seorang ASN. Semuanya di luar etika dan moral. Itu mungkin disebabkan karena ketika dia menjadi calon, menjadi bakal calon, menjadi kandidat, dalam dia berupaya untuk memenangkan persaingan, dia menghalalkan segala cara, berkelik-kelik mencari peluang, berdalih-dalih untuk melakukan hal-hal yang sesungguhnya telah melanggar aturan, sesungguhnya telah melanggar etika dan moral, tetapi karena dia hebat berkelik, karena dia hebat mencari celah-celah, maka dia tidak terjerat itu. Padahal Allah Subhanahu wa taala ini bagi mereka Islam, Tuhan Yang Maha Esa, bagi seluruh agama, tahu dengan apa yang melakukan. Yang diinginkan oleh rakyat tentu pemimpin yang menyadari bahwa gerak-geriknya, helaan napasnya turun naik, detak-detak urat nadinya, dia sadari bahwa diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia beragama Islam, atau untuk seluruh agama diketahui oleh Tuhan Yang Maha Esa laku langkahnya itu. Kalau dia di dalam proses perpolitikan untuk mencapai tujuannya, kalau dia menyogok orang, kalau dia bagi-bagi sembako, kalau dia kasih uang amplop kepada calon pemilih, kalau dia menyuap, Allah tahu. Kalau Allah tahu bagaimana? Kalau Tuhan tahu bagaimana? Gajinya yang dia makan, tunjangannya yang dia makan, itu nanti bisa mungkin rusak. Kalau dalam agama Islam mungkin tidak halal. Dan yang tidak halal itu jelas akan dimakan juga oleh anak dan istrinya. Kenapa sekarang ini sahabat BN, maaf bicara, anak-anak pejabat, bukan seluruhnya, tapi ada anak-anak pejabat yang mabuk narkoba, anak-anak pejabat yang membuat ulah seperti heboh, seperti melakukan perkelahian yang benar-benar tidak masuk akal, seperti yang heboh baru lalu. Kita ingat Dandi. Kenapa? Apakah karena banyak uang haramnya? Karena banyak melanggar etika dan moral? Apakah karena banyak makan sogok? Apakah karena banyak makan uang korupsi? Banyak yang begitu.
Karena itu, kalau diibaratkan hulu, proses seseorang untuk menjadi pemimpin itu, katakanlah proses pemilihan, itu kalau kita ibaratkan hulu, hendaknya hulunya itu jangan dikeruhi. Kalau hulunya sudah keruh, ada harapan di muaranya akan sangat keruh. Kalau seorang pemimpin, ketika dia berada dalam proses pemilihan saja, sudah menipu, sudah mengecoh, sudah menghalalkan segala cara, sudah menyogok, sudah bagi-bagi sembako, sudah bagi-bagi amplop. Bagaimana bisa bersih nanti ketika dia memimpin? Sebab uang yang dimakannya itu, apalagi kalau sudah melakukan kecurangan dalam pemilu. Bagaimana nanti dia bisa bersih ketika memimpin? Sebab uang yang dimakannya dari gajinya, dari tunjangannya, ketika dia menjalankan tugas, uang yang diberikan kepada anak dan istrinya itu uang yang berasal dari proses yang tidak baik. Itu. Kalaulah ditambah lagi dengan uang korupsi, dengan uang sogok ketika dia jadi pemimpin, waduh, sudahlah, tidak baik hulunya proses ketika dia akan menjadi pemimpin. Karena suka menyogok, karena suka menyuap, karena suka berkelit seperti tadi, tidak peduli etika dan moral. Setelah nanti sampai menjadi pemimpin, suka pula makan sogok, suka pula korupsi, tambah keruh jadinya. Jadi artinya apa, sahabat? Kita berharap kepada siapapun capres, atau sekarang namanya bakal calon presiden, baca pres, siapapun. Tentu kita berharap karena mereka ini nanti akan menjadi pemimpin tertinggi di negara ini. Tentu diharapkan agar bersih hatinya. Jangan mau berkelik, jangan mau menipu, jangan mau curang dalam pemilu. Kalau sudah jadi penipu semenjak dari proses pemilihan, kalau sudah suka main curang sejak dari proses pemilihan, ketika memimpin nanti tentu akan lebih curang lagi dari itu, lebih penipu lagi dari itu. Bayangkan seorang presiden kita kalau dia berasal dari kalau dia penipu. Bayangkan kalau seorang presiden kita nanti presiden yang lahir karena main curang dalam pemilu. Bayangkan. Sebenarnya kalau seorang calon presiden tidak perlu ada tim untuk melapor-lapor pula. Sebab hukuman etika dan moral itu sangat tinggi dibandingkan dengan proses hukum. Tapi sekarang kita lihat, ini ada yang ada capres atau ada pihak yang punya tim lapor ya. Sedikit melapor. Itu kita dengar Denny Indrayana sudah terlapor pula. Ada tampaknya yang kerjanya melapor aja. Sahabat BN, bangsa ini sangat membutuhkan pemimpin yang jujur, pemimpin yang beretika, pemimpin yang bermoral tinggi, pemimpin yang intelek, yang pendidikannya memadai, pemimpin yang taat beragama, pemimpin yang menjunjung tinggi etika dan moral, sehingga dia bisa dicontoh teladani. Bagaimana kita akan bisa nanti 13 tahun lagi menjadi negara maju kalau pemimpin kita nanti, kalau presiden kita nanti adalah presiden yang culas, presiden yang ketika
dalam proses pemilihan presiden dia suka menipu, dia suka main curang. Tidak masuk akal kalau presiden tidak memoral, kalau presiden curang, nanti akan bisa prestasinya membawa Indonesia ini 13 tahun lagi menjadi maju. Tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Seorang pemimpin yang tidak bermoral, yang suka main curang, yang kemenangannya karena kemenangan curang, nanti dia bisa membawa Indonesia ini 13 tahun lagi menjadi negara maju. Tidak masuk akal. Makanya kalau Indonesia ini mau menjadi negara maju 13 tahun lagi, tentu kita harus mencari pemimpin bangsa dan negara kita ini dalam Pilpres 2024 ini, pemimpin yang taat beragama. Agama itu sendi moral. Tidak masuk akal kalau orang tidak taat ke agamanya. Dia akan bisa bermoral. Tidak masuk akal. Makanya perlu pemimpin yang taat beragama. Pemimpin yang menjunjung tinggi etika dan moral. Pemimpin yang cerdas. Kalau dia taat beragama, kalau dia menjunjung tinggi etika dan moral, setelah itu baru dia harus cerdas. Masa pemimpin yang kecerdasannya sejengkal dari tanah akan bisa dia membawa negara yang berpenduduk 280 juta ini ke negara maju 13 tahun lagi? Tidak masuk akal. Kecerdasannya itu setidaknya terlihat dari pergaulannya secara nasional dan yang penting sekali secara internasional. Kalau bahasa Inggrisnya saja patah-patah, bagaimana dia bisa membawa Indonesia ke pergaulan internasional, ke negara-negara maju? Bagaimana dia akan meyakinkan bangsa lain di forum-forum internasional dalam pidato-pidatonya kalau bahasa Inggrisnya aja patah-patah? Bagaimana dia akan membawa Indonesia ini ke negara maju kalau pergaulan internasionalnya tidak mencukupi atau tidak memadai? Kalau berbahasa Inggris saja patah-patah, dapat kita bayangkan bagaimana wawasan internasional dia. Sahabat BN, publik harusnya telah menilai dari sekarang. Kalau seorang calon pemimpin yang tidak jujur, kalau seorang calon pemimpin yang rendah moral, kalau seorang calon pemimpin yang tidak taat beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya, khawatir kita dia akan bisa nanti setelah menjadi pemimpin diteladani. Khawatir kita dia akan bisa diteladani. Sedangkan pemimpin itu adalah untuk diteladani, sebagai suri teladan bagi orang banyak. Dalam hal ini kita tentu berterima kasih kepada Bawaslu yang telah tampak ada ketegasan untuk semua bakal calon. Dan ini perlu ke depan dilakukan oleh Bawaslu. Bawaslu sebenarnya tidak perlu takut-takut, tidak perlu terpengaruh. Kalau ini jadi presiden nanti gimana? Kalau ini jadi presiden nanti gimana? Bawaslu itu siapapun yang jadi presiden dia tetap Bawaslu hendaknya. Jangan harap pula Bawaslu nanti kalau bisa Bawaslu membantu kemenangan seorang calon. Kalau bisa
KPU membantu kemenangan seorang calon, nanti diangkat jadi komisaris, nanti diangkat jadi menteri. Kalau itu yang diharapkan oleh komisioner KPU dan Bawaslu, kita yakin dia akan dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin dia akan dilaknat Tuhan nanti. Tapi dia telah turut menjerumuskan nasib rakyat yang 280 juta ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.